Pemirsa, ditunjuknya orang-orang baru untuk menjabat posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju diharapkan dapat menambah atau diharapkan dapat membenahi sejumlah permasalahan yang dihadapi Indonesia selama pandemi, termasuk perubahan yang bisa mendukung pemulihan ekonomi. Lalu bagaimana Ekonomi Indef mengharapkan para menteri baru bekerja? Kami hadirkan dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Ya, dan sudah bersama saya ada Ekonom Indef, Mas Abra Talatov. Selamat sore, Mas Abra. Iya, Mas Abra, ini sudah dilakukan reshuffle untuk beberapa menteri. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Anda, terutama untuk di bidang ekonomi? Iya, ya ini mungkin market akan merespon dalam jangka pendek. Memang kita melihat ada penguatan di pasar modal maupun pasar uang, ya. Tetapi ini tentu kami melihat ini sangat temporari sekali, jangka pendek, karena yang akan dilihat tentunya adalah persoalan mendasar yang dialami oleh Indonesia, terutama dari sisi COVID lagi-lagi, karena kita tidak bisa melepaskan juga sebetulnya reshuffle yang dilakukan saat ini itu selain guna untuk mendorong pemulihan ekonomi juga bisa mempercepat penanganan COVID-19. Jadi sebetulnya kalau kita melihat postur ya menteri-menteri yang diganti ini juga, saya melihatnya ini ada semacam sinergisitas atau keterkaitan antara aspek pemulihan ekonomi dengan pemulihan di sektor kesehatan. Jadi mungkin sifatnya jangka pendek dan diharapkan memang karena ini di periode kedua pemerintah Pak Jokowi Ma'ruf Amin, melihat selama ini kita mendengar tidak lagi ada menjadi beban, akhirnya dengan yang menarik dengan dirangkulnya mantan lawan itu Pak Sandiaga Uno juga, sehingga lengkap dengan Pak Prabowo, ini bisa menimbulkan sentimen positif bahwa pertentangan ataupun polarisasi politik ini bisa dikendalikan oleh pemerintahan saat ini, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintahan ke depan itu bisa lebih fokus ya, karena akan semakin sedikit suara-suara yang yang akan mengganggu stabilitas politik di tanah air. Jadi dengan pemerintahan yang lebih harmonis, terlihat lebih harmonis, ini tentunya bisa menimbulkan sentimen yang positif di pasar, begitu Mas Abra ya. Nah, betul, ini kemudian juga menteri-menteri pada masa pandemi ini sepertinya dianggap banyak yang takut untuk bertindak, utamanya dalam pemulihan ekonomi. Nah, ini mengapa seperti itu? Ya, ini saya lihat juga salah satu pertimbangan Pak Jokowi mengganti menteri-menteri sebelumnya, kelihatannya juga dalam aspek eksekusi yang dianggap mungkin kurang begitu responsif ya, karena juga misalkan dalam hal di sektor kesehatan, kita melihat kemarin stimulus di PEN ya, program pemulihan ekonomi nasional itu juga di salah satu realisasi yang masih rendah itu di sisi kesehatan, padahal anggarannya cukup besar. Nah, selama ini kan selalu ada dikotomi apakah menteri kesehatan itu harus berbackground di bidang kesehatan. Nah, ternyata ini ada breakthrough, ada terobosan dari Pak Jokowi bahwa dipilihnya Pak Budi Gunadi yaitu bisa menjadi harapan bagaimana proses pemulihan kesehatan itu juga harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola atau manajerial di bidang kesehatan, terutama tadi dalam hal mempercepat stimulus ataupun program-program PEN di bidang kesehatan. Jadi saya pikir salah satu latar belakangnya tadi bisa mendorong antara bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Iya, ini memang kalau di bidang kesehatan begitu ya. Kalau untuk menteri-menteri baru pada umumnya ini apa yang harus utamanya dilakukan dalam menjembatani sektor yang terpuruk dalam realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional? Ya, saya pikir posisi-posisi penting yang diganti saat ini memang sangat relevan ya untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pertama dari sisi misalnya di sektor pariwisata ya, digantinya Menteri Pariwisata ini memang sangat relevan karena sektor pariwisata lah yang pertama kali terdampak dan sampai saat ini juga masih yang paling berat ya, merasakan tekanan dari COVID. Apalagi ketika ada
harapan bagi masyarakat untuk kembali beraktivitas dengan new normal, ya artinya melakukan perjalanan, ya pariwisata. Tetapi di sisi lain kan ada dilema, ada trade-off bahwa semakin meningkatnya perjalanan pariwisata itu dikhawatirkan akan meningkatkan lonjakan COVID. Nah, di sini mungkin saya pikir juga sektor pariwisata ini menjadi penting untuk pemulihan dan juga bisa menahan gelombang pengangguran baru, karena di sektor pariwisata, akomodasi, perhotelan ini juga salah satu sektor yang mengalami peningkatan pengangguran, ya karena banyak yang tutup dan juga sehingga peredaran uang di daerah juga semakin berkurang. Nah, dengan hadirnya sosok Pak Sandiaga Uno, tentu pemerintah punya harapan bahwa bagaimana menteri yang baru ini punya terobosan, ya bisa mendorong atau memulihkan sektor pariwisata, tetapi bagaimana caranya juga bisa memastikan protokol kesehatan COVID-19 ini dijalani, sehingga harapannya bisa meyakinkan masyarakat untuk mulai berani untuk berpariwisata, tetapi di sisi lain juga harus mau untuk mengikuti protokol. Misalkan ketika ada arahan untuk melakukan swab, ya kemarin di Bali atau di Jogja itu masyarakat mau menerima karena tadi sebagai konsekuensi adaptasi baru. Nah, cuma mungkin pelajaran dari yang sebelumnya adalah masalah komunikasi. Ketika ada kebijakan, ya misalkan tadi terkait dengan swab bagi wisatawan, itu komunikasinya itu terkesan terburu-buru. Jadi langsung informasinya tiba-tiba masyarakat kaget, akhirnya banyak yang membatalkan. Nah, mungkin ini yang perlu diperbaiki oleh Menteri Pariwisata yang baru, bagaimana memulihkan sektor pariwisata sekaligus menjamin penanganan COVID dengan baik. Kemudian yang kedua, catatan saya juga yang penting di posisi Menteri Perdagangan, karena sektor perdagangan ini kan sebenarnya adalah instrumen untuk mendorong sektor real, ya. Ketika produksi maupun jasa dihasilkan di dalam negeri kan harus bisa disalurkan baik di pasar dalam negeri maupun di pasar ekspor. Nah, tantangannya adalah bagaimana Menteri Perdagangan, ya, di dalam upaya pemulihan ekonomi ini bisa mempercepat pemulihan ekspor kita. Nah, mungkin salah satu legasi yang sudah berhasil diraih oleh Pak Lutfi sebelum menjadi menteri untuk menjadi dubes Amerika adalah mengembalikan fasilitas GSP, ya ekspor Indonesia ke Amerika, mendapatkan insentif untuk ekspor. Nah, mungkin dengan salah satu legasi yang dibangun oleh Pak Lutfi itu juga bisa dioptimalkan lagi di dalam peluang-peluang perdagangan di berbagai macam area lagi di masa mendatang. Ya, dan juga keberhasilannya mengendalikan harga pangan pada waktu itu. Tetapi kalau kita ingat pada saat itu Muhammad Lutfi yang menggantikan Gita Wirjawan ini hanya menjabat selama 9 bulan. Kalau dari kinerjanya sendiri pada saat itu, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini bisa cukup menjadi parameter untuk ia bisa berhasil ke depannya? Ya memang kondisinya sangat berbeda ya. Ketika itu kan yang menjadi tantangan adalah persoalan menjaga stabilitas harga domestik, ya. Karena itu misalkan ekspor kita masih belum begitu mengalami tantangan besar. Betul, saat ini. Kalau sekarang ekspor kita anjlok bahkan. Betul. Saya lihat justru yang menjadi problem utama dalam upaya pemulihan sekarang itu bagaimana menggenjot ekspor. Nah, kalau dari sisi pasar domestik memang relatif stabil ya dalam hal perdagangan, ya, malah justru over supply. Nah, cuma mungkin dalam komoditas-komoditas tertentu, utamanya pangan, memang kemarin beberapa bulan kebelakangnya ada beberapa jenis komoditas yang mengalami lonjakan. Tetapi itu tentu berkaitan dengan aspek iklim, kemudian juga cuaca dan juga musim tanam dan lain sebagainya. Jadi mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengendalikan inflasi pangan ini, ya. Pertama bisa lebih antisipatif, dan yang kedua juga jangan sampai ada kesan ingin menurunkan harga pangan itu dengan instan, maksudnya dengan langsung mengambil langkah importasi. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan ulang kalau misalkan langkah-langkah instan itu menjadi pilihan utama sebelum memperbaiki dari sisi hulunya. Artinya perlu koordinasi dengan sektor terkait itu di sektor Kementerian Pertanian. Menurut Anda, ia cukup kompeten dalam hal ini untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut?
Ya, saya melihat dari sisi relasi internasional ya, Pak Muhammad Lutfi di sini kelihatan memiliki kapasitas ya, Mhm. dan juga pengalaman. Ya, Dulu pernah karena sebagai menjadi duta kepala besar ya BKPM, selama 3 tahun ya. pernah menjadi kepala BKPM juga, artinya Ya. relasinya dengan investor maupun mitra-mitra dagang di negara-negara di dunia itu seharusnya bisa menjadi modalitas. Hmm. Orientasinya adalah bagaimana relasi yang baik yang dimiliki oleh Pak Lutfi itu bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi produsen dalam negeri. Ya. Jadi dalam konteks perjanjian perdagangan internasional itu orientasinya adalah bagaimana benefitnya itu harus lebih diutamakan untuk produsen dalam negeri. Jadi dan salah satu KPI-nya ya menurut saya adalah bagaimana bisa menurunkan defisit perdagangan dan bahkan dalam titik tertentu kita bisa kembali surplus. Mhm. Mungkin dalam beberapa sektor-sektor tertentu yang menjadi sektor competitive advantage negara kita. Jadi masing-masing menteri tentu saya harap harus memiliki indikator atau KPI yang terukur Mhm. sehingga publik bisa melihat apakah menteri-menteri itu berhasil dalam menjalankan tugasnya dalam 4 tahun mendatang. Iya, karena kalau kita sedikit mengevaluasi ke belakang sedikit begitu ya untuk untuk bidang perdagangan ini sepertinya memang tidak tersentuh ya, dan juga beberapa kalangan juga sempat mengkritisi kinerja dari Menteri Perdagangan terdahulu. Ini menurut Anda seperti apa? Ya, ini barangkali menjadi catatan besar juga kenapa Pak Agus Menteri sebelumnya di reshuffle, karena memang publik juga sebetulnya bertanya-tanya track record beliau ya, kompetensi beliau dalam hal hubungan internasional seperti apa. Mungkin beliau memang punya pengalaman di dunia usaha, tetapi kan dalam konteks Menteri Perdagangan tentu harus memiliki pengalaman yang cukup banyak ya ketika berbicara mengenai national interest dalam hal perjanjian-perjanjian perdagangan internasionalnya. Itu barangkali juga bisa menjadi faktor penting kenapa akhirnya Pak Lutfi yang dipilih untuk melanjutkan agenda perdagangan di tengah pandemi ini. Itu karena semakin berat, kita tahu kemarin ekspor memang menyusut walaupun kita masih mengalami surplus, tapi surplus itu juga memang banyak ditolong oleh penurunan impor, di mana impor turun itu sebetulnya juga merupakan alarm juga buat ekonomi kita, karena penurunan impor itulah mengindikasikan penurunan produksi dalam negeri. Reshuffle bukan hal yang baru dalam Pertama kita masih diandalkan oleh impor. Oke, baik. Mas Abra, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita, tetapi kita harus jeda dulu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.